Muslim masa kini, salah satu kewajiban manusia adalah menjaga dan melestarikan lingkungan. Selain menanam pohon, ada lagi cara sederhana untuk menjaga lingkungan kita tetap asri dan bersih, yakni menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Sampah, terutama sampah yang tak bisa diuraikan, bisa menjadi sumber penghancur kehidupan makhluk di bumi. Untuk itu, manusia yang telah diberi akal dan ditunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifah di bumi wajib menjaga lingkungan dengan cara yang kreatif. Salah satunya dengan mendaur ulang sampah. Daur ulang sampah dapat mengurangi jumlah sampah yang menumpuk dan bisa menjadi sumber ekonomi kreatif, seperti yang satu ini. Hayo, pemirsa Muslim masa kini, udah tahu belum sih saya lagi ada di mana ini? Waduh, bener banget. Jadi aku lagi ada di kotak, tapi kotak bukan sembarang kotak. Ini aku lagi ada di kotak di tempat botol-botol bekas. Nah, kenapa aku di sini? Karena kita akan bereksperimen dengan botol-botol bekas. Kalau ini ruangan pakai botol bekas, saya juga pengen bikin kursi bangku dari botol bekas. Tunggu, Mbak Feby mana ya? Tadi udah saya mintain tolong untuk itu dia. Waduh, ini sekarang kita mau bikin tentang kursi dari botol bekas. Wah, saya belum kebayang sih ya dimaksud dengan Mbak Feby kursinya tuh kayak gimana. Tapi caranya gimana, Mbak? Nah, ini kita udah jadi seininya ya, Mbak ya. Nanti kita tinggal susun keliling botol-botolnya. Berarti gitu. Ini kita langsung susun sekarang aja ya? Ya, Pemirsa, satu divisi merupakan tempat berbagai kreativitas dalam membuat hasta karya tertumpahkan. Selain batu lukis untuk menghias pot tanaman, di sini juga ada bentuk kerajinan lainnya sebagai bentuk kreativitas dari tim ini. Inilah kursi botol plastik. Ya, botol-botol plastik bekas air minum yang biasa kita buang ternyata bermanfaat banget kalau sudah berada di sini. Botol-botol bekas tersebut bisa diolah menjadi aneka kerajinan, seperti bilik botol di atas saya ini, dan juga kursi botol. Mau tahu cara membuatnya? Ini kayak gini aja? Iya. Waduh, ini untuk jadi penyangga di bawahnya. Totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Dari 19 botol, kalau satu botolnya ini kita hitung 5.000 dikali 19 itu 95.000 kita bisa jadi untuk penyangga. Tapi ini kan botolnya botol besar. Sebenarnya kalau botol ukuran kecil kayak yang lebih ini kan 1 liter ya. Kalau yang di bawahnya itu bisa nggak sih? Yang ukuran sedang? Kayaknya kurang bisa ya, Mbak ya. Karena kurang tinggi. Kurang tinggi. Oke, jadi ini udah yang paling ideal ya sebenarnya. Tapi kalau ngomongin botol plastik apalagi yang kita tahu kan ini salah satu sampah yang sulit banget terurai. Mau tahu nggak sih sebenarnya berapa lama sih durasi plastik itu bisa terurai sendiri secara alami oleh bumi? Nanti setelah tahu, semoga ini bisa jadi kesadaran diri bagi kita semua nih, terutama untuk pemirsa Muslim masa kini. Udah, daripada dibuang-buang asal-asalan botol bekasnya, mendingan kita jadiin hasta karya kayak gini. Ini dia liputannya. Pemirsa, plastik sekali pakai merupakan sampah yang paling banyak ditemui baik di daratan maupun di lautan. Padahal sampah plastik membutuhkan waktu lama untuk akhirnya terurai. Indonesia sendiri menempati urutan kedua di dunia sekaligus penghasil sampah plastik terbanyak yang terbuang ke lautan. 4 sungai di Indonesia juga termasuk dalam 20 sungai yang paling berpolusi di dunia. Berdasarkan data, tas plastik membutuhkan waktu 10 hingga 20 tahun untuk terurai. Bahkan sebuah botol plastik membutuhkan waktu hingga 450 tahun untuk terurai. Beberapa jenis plastik bahkan tidak bisa terurai, tapi mereka hanya jadi semakin kecil. Karenanya, kita seharusnya mulai mengurangi penggunaan plastik. Kita juga bisa mengurangi sampah plastik dengan membawa tas kain saat berbelanja, membawa botol minuman sendiri agar tidak boros botol plastik, dan mengurangi pemakaian sedotan sekali pakai. Dan jika kita menggunakan botol plastik, daripada dibuang, mending kita kumpulkan dan dijadikan kreasi cantik, atau diberikan kepada orang-orang yang memang menjadikan botol-botol bekas ini sebagai sumber ekonomi kreatifnya. Oke, tahapan berikutnya ini ternyata ini udah ada sarung bantal. Bukan sarung bantal, ini sarung sofa, tapi sudah ada bantalannya, maksud saya kayak gitu. Tinggal gimana, Mbak? Tinggal kita pasang aja. Oke, seperti ini. Aku bantuin ya. Wow. Waduh, kok jadi cantik ya? Ini jadi bener-bener nggak kerasa kalau di dalamnya ini ada botol bekas,
bahkan bekas air mineral doang yang harganya 5 ribuan satu botol gitu kalau udah diginiin. Dan ternyata bikinnya gampang banget kan. Ini berarti ini dijual juga? Kalau ini untuk kita hiasan aja sih. Oh, kalau kayak gitu berarti ini bisa dilakukan di rumah sama pemirsa Muslimah Sakini. Karena yang penting sih ada kemauan dan ada tingkat kreativitas ya. Jadi kayak gini. Nanti nih saya mau coba. Nih kalau saya dudukin, saya beratnya 63 kilo. Kira-kira kuat apa enggak ya? Karena kan nih bayangin ya 19 botol kosong. Akan saya dudukin dengan berat badan saya 63 kilo. Plus nanti saya mau ajak teman saya yang beratnya di atas 100 kilo. Kira-kira dia juga bisa nggak ya kalau duduk di tempat ini. Tapi sebelumnya saya mau ngasih lihat juga nih. Kalau ternyata nggak cuma di sini nih yang ada botol-botol cantik, botol bekas dijadikan tempat seperti ini. Tapi di luar sana, di belahan dunia lainnya ada yang namanya Spiral Island alias Pulau Spiral. Di situ adalah satu-satunya pulau di dunia di mana terbuat dari botol bekas. Penasaran kan seperti apa? Ini dia liputannya. Spiral Island adalah sebuah pulau terapung buatan di Puerto Aventuras, perairan Karibia. Pulau ini dibangun di pantai laut Meksiko oleh seorang tukang kayu berkebangsaan Inggris yang bernama Richard Soa dengan menggunakan 1/4 juta botol plastik. Richard mulai membangun pulau impiannya pada 1998 dengan dasar botol plastik yang disatukan di beberapa jaring sebagai struktur pondasinya. Ia juga menggunakan bambu kayu berlapis. Pulau Spiral memiliki ukuran rumah berlantai 2 lengkap dengan toilet. Di sekitaran pulau ditanami pohon bakau agar membuat pulau ini tetap sejuk. Bahkan beberapa pohon bakau tersebut kini tumbuh hingga mencapai ketinggian 5 meter. Meski sempat rusak akibat badai pada tahun 2005 lalu, kini Spiral Island telah dibuka kembali untuk wisatawan. Aduh, tapi ini udah segmen terakhir di penghujung acara juga. Aku jadi penasaran deh. Kotakan ini menarik banget ditambah dengan ada rumput sintetis ini sebenarnya fungsi buat apa sih? Bisa nih kita pasang untuk di taman-taman, untuk teman bermain anak. Iya, gitu-gitu. tempat bermain anak ya. Betul. Benar-benar. Nah, ini kan udah di penghujung acara. Sesuai dengan janji saya, ini saya sama Mbak Feby sejujurnya duduk di sofa botol bekas yang tadi udah kita bikin. Mbak Feby berat badannya berapa? 50 kilo. 50 kilo, saya 63 kilo, ini kuat. Saya pengen manggil teman saya yang berat badannya itu 100 kilo. Coba deh, Inggar, sini Inggar. Mbak boleh diri dulu nggak Mbak Cie? Aku agak kurang sopan kayak minta Mbak Feby, karena ini saya beneran penasaran. Dan ini juga untuk ngasih lihat ke pemirsa Muslimah Sakini kalau tuh tempat duduknya ini benar-benar aman dengan orang yang berat badannya udah besar. Kamu berat badannya berapa? 100 Kak. 100 pas ya. Tuh kan, enak kan? Nyaman kan? Nyaman, Dan Kak. kamu nyangka nggak kalau ini botol bekas? Nggak nyangka sih awalnya. Nggak nyangka ya? Tuh, ternyata ini pokoknya buat pemirsa Muslimah Sakini, kalau memang punya botol-botol bekas dengan ukuran yang 1 liter daripada dibuang percuma, ya udah mendingan kita daur ulang, kita bikin sofa kayak gini, bisa taruh di dalam rumah, di kamar, itu juga menarik dan harganya murah banget, ekonomis loh. Tapi saya nggak kerasa nih, waktu saya udah selesai juga di Muslimah Sakini. Jangan lupa untuk terus saksikan program kami di waktu dan jam yang sama. Saya Reni Risti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bye-bye. Bye.